Pemirsa Intens Investigasi, kabar kedekatan artis sekaligus politisi Verrell Bramasta dengan Fuji Utami belakangan terus santer dan jadi bahan perbincangan masyarakat dan juga netizen. Ya, meski semula banyak orang yang mengira hubungan keduanya hanya sebatas pertemanan saja untuk kebutuhan konten, namun kebersamaan Verrell dan Fuji yang semakin dekat menjadi tanda tanya baru hubungan keduanya. Terlebih saat Verrell mengajak Fuji untuk buka bersama dengan keluarganya, tampak yang hadir di antaranya ada sang bunda Vena Melinda, kedua adik Verrell, dan juga sang nenek. Mereka tampak akrab saat buka bersama yang diadakan pada Sabtu 15 Maret 2025 lalu. Dan pertemuan Fuji dengan keluarga Verrell ini pun makin membuat netizen berspekulasi tentang hubungan keduanya. Bahkan banyak juga yang menduga jika Fuji sudah memiliki hubungan spesial dengan anggota DPR fraksi PAN itu. Lalu bagaimana ahli tarot Denny Darko prediksi hubungan Verrell dan Fuji? Benarkah pertemuan kemarin sebagai tanda selangkah menuju pelaminan? Dan benarkah Fuji semakin percaya diri dan tidak canggung saat berada di tengah keluarga Verrell karena dirinya yang sudah merasa nyaman? Dan seperti apa juga tanggapan pakar ekspresi dan psikolog atas kedekatan Verrell dan Fuji tersebut? Benarkah keduanya melihat jika hubungan Fuji dan Verrell saat ini bisa mengarah menjadi sepasang kekasih? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh keakraban dan kehangatan yang ditunjukkan Fuji dengan keluarga Verrell saat buka puasa bersama pada Sabtu 15 Maret 2025 lalu seolah memang bermakna kalau hubungan keduanya selangkah lebih maju untuk menuju pelaminan. Diketahui Verrell dan Fuji memang sudah lama berteman akrab dan kerja bersama. Namun karena status keduanya yang sedang single membuat keduanya dijodoh-jodohkan oleh netizen. Dan pertemuan kemarin bisa terjadi karena ada usaha oleh Fuji, Verrell, dan juga keluarga Verrell dalam meluangkan waktu mereka. Mengingat bahwa setiap anggota keluarga Verrell yang kebanyakan public figure, tentu waktu mereka sendiri juga tidak mudah dan memiliki skala prioritas. Begitu juga dengan keberanian Fuji untuk hadir seorang diri dalam momen bukber tersebut merupakan sebuah kemajuan, di mana Verrell dan Fuji sudah makin terang-terangan menunjukkan kedekatan mereka dengan melibatkan keluarga di dalamnya. Lalu seperti apa analisis ahli tarot Denny Darko melihatnya? Benarkah ia juga melihat kalau hubungan keduanya selangkah menuju pelaminan? Dan menurutnya pergerakan melangkah maju terlihat dari gerak-gerik Fuji yang tampak semakin luas dan menjadi dirinya sendiri ketika dirinya sedang membuat TikTok dengan ibunda Verrell, Vena Melinda. Lalu bagaimana juga Denny Darko melihat Verrell saat itu? Apakah masih ada kesan canggung atau nyaman dengan kehadiran Fuji di tengah keluarganya? The Chariot semuanya berjalan semakin cepat, enggak terhalang apa-apa yang menghalangi akan ditabrak. Jadi Verrell dan Fuji ini semakin jelas. Sesuatu yang awalnya hanya untuk konten, rupanya ini menjadi paten. Dan ini, udah kalau sudah diajak ketemu keluarga, ini artinya keseriusan untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Ini memang ada. Jadi kalau ada yang menanyakan di sini apakah ini konten belaka atau bukan, sepertinya memang upaya Verrell untuk memupus Winona ini sedikit demi sedikit mulai berhasil. Dan dapat Fuji yang ya, mungkin kalau orang bilang kemarin kelakarnya itu ini jelas halal seperti itu. Bukan Winona haram ya, tapi maksudnya kan ya, sesama muslim dan ya akhirnya mereka bisa dapat seseorang yang saling sama-sama satu ditinggal sama
pacarnya ya Wilona, satu lagi ninggalin ya tahu kan siapa. Farel ini tipikal yang kalau nggak serak bener, dia tuh nggak akan mau membawa seorang wanita ketemu sama keluarganya. Karena kita sama-sama tahu kedekatan Farel dan keluarganya ini seperti apa, terutama ibunya. Walaupun ya hubungan mereka ini kan hubungan yang ya mesra, tapi kalau orang lihat itu karena sama-sama keras ya. Cuman saya merasakan ini adalah satu hal di mana kedua orang ini sudah berubah. Farel yang kita kenal dulu itu sama ibunya mungkin juga kadang nggak sejalan kan. Farel yang seorang pesinetron dan ibunya yang juga waktu itu belum mengalami sebuah pernikahan yang akhirnya gagal kembali juga. Nah, setelah hal-hal yang terus kemudian terjadi mendewasakan mereka, Farel yang sekarang juga sudah mendapuki perannya sebagai seorang wakil rakyat. Saya pikir sih ini adalah sebuah tanda yang sudah jelas, dan untuk sekelas Farel ini kayaknya nggak akan membuat ini hanya sebagai konten belaka atau sebagai sebuah upaya untuk ya mengisi waktu kosong dia ini nggak melakukan apapun di dunia hiburan, dan apapun ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalaupun ternyata sekarang ini yang dilakukan itu mengarah ke sesuatu yang serius, itu memang benar adanya. Seperti itu kan ya, Vena Melinda ini seorang artis senior, sangat senior, yang tentu saja tahu dan bisa memposisikan dirinya. Tapi Vena di sini juga pasti tahu bahwa Farel ini seorang anak yang memang ya itu tadi seperti dikatakan, Farel itu kalau sudah punya niat dia akan keras memperjuangkannya. Nah, melihat kemarin itu kita rasakan juga bahwa ya Vena di sini mencoba untuk mengetahui ini siapa. Karena kalau Fuji yang kita nggak kenal atau bukan fansnya, wajahnya itu kan seperti cewek jutek seperti itu. Terus tipikalnya juga tipikal cewek yang kalau kita lihat itu nggak, mukanya itu bukan smiling face. Jadi kayak wajahnya itu wajah-wajah yang serius. Nah, melihat kemarin itu bisa bersama, ini sesuatu yang menandakan kayaknya mereka berdua ini pun ya, Vena Melinda pun kalau istilahnya dia marah kan juga serem juga kan. Ini dua orang yang sama-sama punya satu karakter yang keras, tapi saat ketemu itu mereka bisa saling memahami, melakukan sesuatu. Ya saya pikir nggak ada alasan yang lain selain mungkin mereka berdua sama-sama menyayangi pria yang sama. Anaknya satu lagi ya, calon suaminya. Kalau Vena Melinda nggak ada alasan untuk nggak menyukai Fuji. Fuji pun seorang wanita yang cantik, baik. Kalau kita pisahkan dulu ya terkenal dan kekayaannya ini tadi, cantik, baik, nggak ada sebuah track record buruk yang dia ini berlaku jelek di depan siapapun. Jadi kalau saya pikir sih di sini ya, Vena adalah seorang calon mertua yang juga beruntung. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan jika suara hati sudah membisikkan ada rasa di antara dua insan. Dan hal ini juga tidak bisa disembunyikan dari mata yang saling berbicara, sekalipun tak ada sepatah kata pun yang terucap dari keduanya. Seperti ini juga yang sedang dialami oleh Fuji dan Farel. Mereka membiarkan waktu yang menjawab semuanya, tanpa ada paksaan dari netizen ataupun dari keluarga masing-masing. Hanya saja Farel makin gemar memposting kedekatannya dengan Fuji, dengan memposting foto dirinya dengan Fuji dengan caption yang bertuliskan, "Buka bersama dengan orang tersayang menjadi kenangan yang berharga." Dan untuk postingan Farel ini, Denny Darko pun menganalisanya. Benarkah menurut Denny Darko, unggahan tersebut menunjukkan perasaan Farel yang sudah lama tidak membawa seorang perempuan kepada keluarganya? Namun yang jelas, Farel memang tampak happy saat membawa Fuji ke tengah keluarganya. Ya, meskipun belum terlihat pasti arti dari rasa bahagia tersebut. Sedangkan saat melihat unggahan kolaborasi dari Farel dan Fuji ketika bermain bowling, Denny Darko juga melihat bahwa ini merupakan kemajuan dari pertemuan mereka yang sebelumnya hanya dilakukan untuk konten. Tapi kini keduanya berani untuk melakukan hal di luar konten yang mengarah kepada hobi atau kesenangan mereka, yang berarti keduanya sama-sama berniat ingin saling mengenal lebih jauh lagi. Sepertinya nggak akan secepat itu. Kita tahu bahwa Farel ini tipikal yang memang kalau film itu slow burn, jalannya itu pelan-pelan tapi pasti. Tapi kita kan sebenarnya tahu, bisa saja Farel ini kan sudah jadi politikus kan. Apa yang dilakukan ini bisa saja adalah sebuah tanda-tanda. Dan politikus itu biasanya memberikan sebuah simbolisasi. Nah, setelah itu kenapa kok nggak olahraganya yang lain gitu ya kan? Bisa saja futsal, atau bisa saja bulu tangkis,
atau tenis yang lagi naik daun. Kenapa bowling? Nah, bowling ini ditunjukkan kalau digelindingkan dengan cepat, menghantam apapun yang ada di depannya, dan kita tahu ini mengarah ke satu titik yang memang berhasil itu jelas di situ. Dan mereka berdua melakukan ini bersama-sama. Jadi bukan kayak olahraga yang saling mengalahkan dalam berhadapan. Jadi olahraga bowling di sini menjadi sebuah gambaran tentang arah hubungan mereka ini kemana. Berdua boleh tuh ya artinya ini sesuatu yang kalau kita tuh bersosial media yang video ini kan sudah lama ya, mungkin sudah 8 tahun ini. YouTube itu menemani kita, terus kemudian masuklah TikTok, Instagram, apalagi akhirnya bisa menayangkan video. Kalian sudah cukup pintar untuk tahu mana yang settingan, mana yang beneran. Dan saya pikir ini terlalu real untuk kalau dibilang settingan. Dan ini bisa jadi memang mengarah ke sesuatu yang serius, dan saya merasakan ini sama-sama satu level gitu. Satu level dalam artian ya kebekenannya Fuji dengan fenomenanya dia, Pharrell yang juga dengan semua yang didapatkannya. Kalau saya pikir ini sesuatu yang pas. Walaupun mungkin kita akan berpikir kalau Pharrell ini bisa mendapatkan wanita yang lain tentu saja. Tetapi kan akhirnya perjalanan ketemunya di waktu yang pas saat Pharrell kemarin baru menjadi seorang anggota dewan. Kesibukannya yang juga kita nggak debatkan, ini juga pasti nggak main-main, apalagi dalam kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini. Dan kebetulan seperti orang tuanya Fuji yang ternyata satu partai, saya pikir sih ini satu hal yang ini bukan buatan manusia. Kalaupun ini settingan yang maha kuasa. Buka puasa sudah saya ramalkan kemarin itu. Bahkan kalau udah buka puasa saya pikir lebaran nanti juga pasti akan ketemuan. Nah tapi kalau untuk go public, sepertinya mereka berdua ini gak perlu hal seperti itu. Karena kemarin pun saat sama Torik pun, Fuji ini gak pernah go public tentang apapun. Pharrell pun juga tipikalnya itu kayak kalau hubungan percintaan dia ini lebih personal ya, nggak pengen menunjukkan ini. Dan lagi pula pasti saya merasakan kalau untuk Pharrell ini saat dia go public, maka ini harus beneran jadi menuju ke pernikahan. Melihat kebersamaan Fuji dan keluarga Pharrell tak hanya membuat Denny Darko menganalisanya lewat kartu tarotnya, tapi Kirdi Putra, pakar ekspresi pun tertarik untuk melihat kedekatan keduanya dari ekspresi yang ditunjukkannya. Dan menurut Kirdi Putra, sudah tidak ada kecanggungan lagi di antara Fuji dan Pharrell. Beda jika dibanding sebelumnya, Pharrell yang di depan kamera masih agak canggung, tapi di acara buka puasa bersama itu, mereka sudah tampak cair seperti berteman lama. Menurut Kirdi Putra juga, ia melihat ekspresi ibunda Pharrell, Vena Melinda yang juga nyaman, yang memperlihatkan tak ada penolakan kepada kehadiran Fuji dan juga tak ada senyum palsu, tapi yang ada senyum lepas apa adanya. Dan dengan ikutnya Fuji di acara buka bersama, berarti Fuji sudah diterima di keluarga Pharrell. Dan jika keduanya memutuskan untuk melanjutkan hubungannya ke arah yang lebih serius, sepertinya keluarganya pun tampak tak ada keberatan. Ya, saya melihat tidak ada kecanggungan di antara mereka berdua ya. Kalau dibandingkan beberapa waktu yang lalu, yang udah agak lama nih, beberapa bulan sebelumnya, Pharrell masih ada agak, kalau di depan kamera mungkin masih agak bersama Fuji itu masih agak kayak canggung gitu misalnya. Tapi kalau yang ini mereka sudah blend aja, sudah cair aja, biasa aja gitu, kayak temen, kayak udah berteman lama dan nggak ada kecanggungan di depan kamera. Nyaman ya kayak orang yang udah berteman lama, orang udah ya kayak orang sahabat, gimana sih, nyamannya kayak gitu. Baik-baik aja, juga nyaman-nyaman aja, blend aja. Seperti halnya Fuji kan bisa nyaman dengan banyak orang dengan cepat. Ya saya ngelihat bahwa Mbak Vena juga nyaman-nyaman aja, nggak ada penolakan, nggak ada senyum bohongan, nggak ada, senyum lepas aja biasa gitu. Inilah kalau pertanyaannya apakah dia diterima kalau sebagai pacar, sebagai calon istri, pertanyaannya langsung seperti itu. Jawabannya saya tidak melihat akan ada penolakan oleh Mbak Vena gitu loh, dalam jangka paling nggak dalam jangka sekarang ini ya. Kita nggak tahu kalau hubungan mereka sudah dideklar lebih
saya nggak tahu kalau hubungan mereka nanti sudah dideklar lebih jelas, apakah kemudian masih tetap seperti ini oleh Mbak Vena apa enggak. Tetapi dengan bahwa Fujinya ikut makan ikut buka puasa bareng gitu, artinya kan sebetulnya sudah diterima oleh keluarga. Kalaupun nanti hubungannya mendekati ya yang lebih serius gitu. Tapi kalau ditanya apakah kelihatan lebih serius sekarang, jawabannya belum kelihatan. Di sisi lain, psikolog Bunda Romi juga melihat bahwa kedekatan antara keluarga Ferrell dengan Fuji bisa diartikan sebagai rasa ingin mengenal Fuji lebih jauh. Begitu juga Fuji ingin mengenal lebih jauh terhadap keluarga Ferrell. Dan ia juga melihat bahwa Fuji dan Ferrell saat ini dalam masa penjajakan satu dan lainnya. Kalau saya ngelihatnya, orang dipanggil masuk lingkungan keluarga, artinya orang itu sudah punya nilai yang cukup dekat dengan keluarga itu, ya, bahwa dia dipanggil, diundang untuk buka bersama dan sebagainya. Nggak semua orang kan yang di luar ring dekat itu akan diundang gitu. Jadi ini adanya sudah ada kedekatan dari keluarga terhadap orang tersebut. Dengan adanya dia datang pada acara kegiatan buka bersama itu juga menandakan bahwa mungkin pihak keluarga juga ingin mengenal lebih jauh. Kalau saya lihat dari fotonya kelihatannya ya hanya duduk di sebelahnya dan kemudian foto sama, tetapi nggak kelihatan ada attachment yang gimana. Kalau saya melihatnya ini penjajakan gitu loh. Jadi belum ada mungkin kata diterima atau apa, tapi penjajakan, keinginan untuk pendekatan itu kelihatan bahwa dia kemudian ada rasa mau untuk mengikuti, ikut kegiatannya, ikut hadir, ikut apa gitu. Di tengah rasa penasaran publik akan status hubungan Ferrell dan Fuji, lalu benarkah Fuji sudah akui kedekatannya dengan Ferrell bukan hanya sekedar untuk konten? Lalu apakah ini pertanda bahwa Ferrell sudah menjadi orang yang spesial di hati Fuji? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens investigasi, usai putus dari Thorik Halilintar, Fuji memang belum mau menjalin kasih lagi dengan seseorang meski ada beberapa pria yang dikabarkan dekat dengannya. Tentu saja hal ini membuat para penggemar Fuji ingin melihat sang idola yang sudah cukup lama sendiri ini untuk segera memiliki pasangan lagi. Dan untuk kedekatan Fuji dan Ferrell yang banyak didukung oleh para netizen ini memang masih menjadi teka-teki besar. Meski sebelumnya Fuji juga sempat mengakui bahwa kedekatan dirinya dengan Ferrell bukanlah hanya untuk kebutuhan konten saja. Menurutnya pekerjaannya saat ini memang seorang kreator, tapi bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu bersinggungan dengan pembuatan konten alias untuk pekerjaan saja. Lalu apakah pernyataan Fuji ini sebagai tanda ia mengakui ada hubungan lain antara dirinya dengan Ferrell di luar kepentingan konten? Pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama kan ulang tahun. Pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Persiapan kebiasaan puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Apa emang temen aja atau gimana sih? Iya sih. Lagi gitu ya, Kak? Iya, tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Ferrell. Gimana, mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada podcast. Tiap tahun. Memang Tapi ada planning per minggu gitu, konten bareng sama Ferrell. Ih, nggak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Ini dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Ibunda Fuji, Dewi Zuriati juga memberikan tanggapannya. Terlebih belakangan ini Fuji dan Ferrell terlihat makin konsisten bekerja membuat konten bersama. Diakui sang bunda, ia senang jika Fuji dekat dengan Ferrell dan ia juga mengaku sudah kenal dengan Ibunda Ferrell yang menurutnya baik. Dan ia juga menanggapi saat Fuji ke gedung DPR
hingga bertemu Feral di Malaysia yang dianggapnya hal yang biasa. Iya, terus konten lagi. Rajin juga ya, cuman kebetulan pada sempat aja. Kemarin waktu itu kan si Fuji itu konten di kantor DPR sama Fuji ya. Terus setelah itu si Fujinya lagi pergi ke Malaysia ada kerjaan. Katanya si Feral juga ada kerjaan di sana. Mungkin lihat-lihat status atau apa segala macam. Kita ketemuan, ya biasa aja lah kan, sama-sama kita orang Indonesia gitu kan. Akhirnya ngumpul, main bersama di sana. Ya kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu, rajin gitu, semuanya dipegang itu. Kalau aku sih sangat support banget, itu bagus banget buat anak masalah sih. Jadi semuanya nggak ada milih kerjaan, semasih halal, semasih kerjaannya baik, buat apa kita? Ya saya kenal juga sih sama Mbak Mena ya, pernah ketemu di acara ulang tahun, pernah ketemu kemarin pernah kenal ketemu di TV juga. Ya dia saya lihat orangnya baik, mendukung anak juga. Ya, hubungan Fuji dan Feral yang tak bisa disangkal makin dekat tersebut membuat orang tua Feral, Vena Melinda dan Ivan Fadila memberikan komentarnya. Benarkah sama seperti orang tua Fuji, orang tua Feral juga memberikan dukungan untuk hubungan keduanya? Dan benarkah juga Vena merasa senang karena anak sulungnya yang diharapkannya segera menikah itu kini sedang dekat dengan Fuji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, mengejutkan, Vena Melinda tampaknya juga menyetujui kedekatan antara Feral dan Fuji. Ia pun menyampaikan kriteria calon menantu yang diharapkannya. Menurutnya, sosok pendamping hidup Feral nantinya bisa satu visi misi dengan Feral, mengingat Feral sendiri kini sedang menyelam di dunia politik. Selain itu, menurut Vena, pendamping hidup yang baik untuk Feral jika ia kelak menjadi teman ibadah Feral. Namun tetap saja akhirnya Vena mengembalikan lagi pada takdir karena jodoh rahasia Tuhan. Yang jelas sebagai ibu ia akan selalu mendukung siapapun yang terbaik menurut Feral. Hal yang sama juga dinyatakan Ivan Fadila sebagai ayah Feral. Sama seperti Vena, ia juga memberikan dukungan atas kedekatan Feral dengan Fuji. Meski begitu ia tak mau ikut campur perihal netizen yang kerap menjodohkan anaknya dengan Fuji. Karena ditegaskannya ia membebaskan Feral sepenuhnya untuk menentukan jodohnya sendiri. Yang terpenting bagi Ivan, di usianya yang kini telah menapaki 29 tahun, Feral justru dinilainya sudah siap sepenuhnya untuk menikah, baik dari segi materi dan juga mental. Sedangkan siapa wanita beruntung yang kelak akan menjadi pendamping hidup sang anak, Ivan menyerahkan sepenuhnya kepada Feral, asal Feral merasa nyaman dengan pasangannya itu. Pokoknya apapun itu ya, kalau aku sebagai ibu, yang penting Feral menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Feral yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Feral dapat benar-benar teman yang bisa membuat Feral tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Feral harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan gitu. Nah itu hanya doanya Feral juga yang bisa dijaga sama Allah. Menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Feral, Akala, sama yang terbaik dari Allah.
Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Vero itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Vero, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Vero, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja. Kalau saya dari dulu kalau untuk soal jodoh bebas ya, untuk Ferel mana yang dia nyaman, mana yang bisa saling mensupport dia untuk ke depannya, masa depannya dia, itu insya Allah pasti saya dukung. Nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Ferel, yang jelas bisa saling mendukung. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.